Hai everyone, apa kabar semuanya? Lagi dapat kabar baik? Atau justru malah ada sesuatu yang tiba-tiba membuatmu sedih? Apapun keadaannya, semoga kamu baik-baik aja ya. Oh ya, kenalin, aku Anissa Sabrina Junia Putri, mahasiswi bimbingan dan konseling Universitas Negeri Yogyakarta. Selamat datang di video aku. Bicara perihal kegagalan, bukan hanya kamu doang kok yang pernah gagal. Aku pun pernah ngerasain. Kita semua pernah ada di sana. Pernah ada di masa-masa yang bingung, sebenarnya ini semua tuh bakal mengarah kemana sih? Atau justru berjalan di tempat dan berakhir sia-sia? Semoga jangan sampai ya. Di saat dunia rasanya berhenti, waktu melihat keluar sekitar, rasanya terlalu menyilaukan untuk mata kita. Keberhasilan orang lain, pencapaian orang lain, kemudian berubah menjadi standar yang mau gak mau harus kita capai untuk kita. Padahal kan gak gitu ya. Semuanya akan baik-baik aja kok. Wajar dan normal-normal aja kok kalau mungkin dari kecil kita memang udah punya goals yang udah kita set agar bisa kita capai gitu. Ada banyak hal berat yang harus dilalui, usaha dan doa pun sudah kita kerahkan agar mencapai tujuan yang kita inginkan, bukan? Namun pertanyaannya hanya satu. Bagaimana jika ekspektasi yang udah kita atur sejak awal, tapi berbenturan dengan jalannya realita? Mungkin begitulah prolognya. Habis ini, aku akan bawain topik buat kamu yang takut gagal dalam berkarir. Video ini punya judul Takut tuh sama Allah, bukan sama karir. Oke, ada sebuah cerita nih dari aku. Dengerin ya. Oke, sebut saja si A. Dari gerak-gerik yang ia lakukan, dapat disimpulkan dia sudah duduk di kursi kayu jati cukup lama. Matanya melihat ke sekeliling ruangan, sepersekian detik mendengak, menggigit bibir, menghela nafas. Kakinya gemetar tak karuan, terlihat bahwa dia sedang nervous. Tidak lama setelahnya, terdengar suara yang memanggil namanya. Dia berdiri, merapikan dasinya, dan memasuki ruangan. 1/4 menit berlalu, ia keluar. Langkahnya berbeda dari langkah sebelumnya. Lesu, tertunduk. Dengan tangan yang masih bergetar, dia mengetik pesan kepada teman terbaiknya. Aku ditolak. Mereka bilang aku tidak cocok dengan kriteria yang diminta perusahaan. Dalam hitungan beberapa detik, notifikasi HP-nya berbunyi, menandakan teman terbaiknya sudah membalas pesannya. Ya iyalah ditolak. Tampilanmu kan gak menarik. Percuma beli baju baru. Mana mau perusahaan besar menerima orang kayak kamu. Dia membenci pesan yang ia lihat. Dia bergegas pergi, dibarengi perasaan kesal dan ingin memukul dirinya sendiri. Nah, dari cerita yang kalian dengar tadi, ketika kita merasakan hal yang sama, apa yang kita lakukan? Kebanyakan orang menurunkan kepercayaan diri mereka, membuat dirinya menjadi semakin terpuruk. Dan kita tidak boleh menanamkan pemikiran seperti itu ketika kita mendapat penolakan. Faktanya, kegagalan merupakan suatu hal yang tidak bisa kita hindari, terlebih dalam berkarir. Bahkan, orang yang sangat hebat sekalipun pasti pernah merasakan kegagalan. Namun, hal yang terpenting adalah bagaimana kita belajar dari kegagalan itu sendiri. Belajar dari kegagalan dan menjadikannya batu loncatan untuk sukses adalah hal yang bisa membantu kita dalam mengembangkan karir, terutama untuk orang yang baru memasuki dunia kerja. Nah, pola pikir seperti inilah yang diperlukan dan merupakan salah satu cara untuk menjadi orang sukses, guys. Dengan kegagalan, kita sadar bahwa hal tersebut bukan kekuatan kita untuk mengatur semuanya.
Kemudian dengan kegagalan kita bisa menyerah dan pasrah kepada tumpuan yang tepat yang dapat memberikan kelegaan yang menenangkan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dengan kegagalan juga kita bisa introspeksi diri. Mungkin doa atau usaha kita kurang, sehingga hal tersebut bisa dipersiapkan lebih matang. Nah, buat kalian yang ngerasa takut gagal dalam berkarir, sini aku kasih tahu caranya. Yang pertama, carilah pertanyaan terbesar dari ketakutan dirimu. Sebagai contoh, perempuan terkadang enggan menghadapi resiko. Hal ini dikarenakan perempuan memiliki perfeksionisme yang tinggi, sehingga perempuan memiliki ketakutan tersendiri atas apa yang dipikirkan oleh orang lain terhadap perbuatan kita sebagai perempuan. Nah, dari hal ini membuat rendahnya harga diri kita. Oleh karena itu, kita harus punya keberanian dalam menghadapi resiko atas beragam hal yang sebenarnya bisa kita lakukan lebih baik. Yang kedua, cari dukungan. Sebelum melakukan sesuatu, berhentilah membayangkan hal-hal negatif yang mungkin kita temui. Karena apa yang kita pikirkan belum tentu terjadi, justru malah membuat diri kita menjadi pesimis. Iya enggak? Tidak ada salahnya mencari dukungan dari keluarga, teman, atau sahabat. Ajaklah mereka berbincang-bincang soal masalah yang sedang kita hadapi, dan mintalah kepada mereka untuk memberi dukungan agar kita semakin bersemangat dalam menghadapi tantangan. Yang ketiga, optimis pada diri sendiri. Aku percaya tiap orang memiliki kemampuan hebat dalam dirinya. Hanya saja belum semua orang menyadari akan hal itu. Mengambil resiko untuk menjawab tantangan memang terkesan cukup berat, tapi yakinlah bahwa kita bisa mendapatkan hasil yang terbaik. Tentu saja dalam hal yang kita lakukan pasti memiliki kemungkinan terburuk. Hanya saja ini bukan akhir dari segalanya. Pikirkanlah hal baik dan ingatlah, kita tidak akan tahu bagaimana rasanya berkarir kalau kita belum mencobanya. Iya bukan? Jangan khawatirkan hal buruk yang belum tentu terjadi, ingat itu. Yang keempat, ketahui kekurangan diri dan tingkatkan kualitas dirimu. Di dunia ini, gak ada orang yang bisa melakukan semua hal sendiri. Mengetahui kekurangan diri kita sendiri adalah modal yang penting untuk menjalankan sebuah karir. Setelah kita mengetahui kekurangan kita apa, kelilingilah kita dengan orang-orang yang bisa melengkapi kekurangan itu. Selain memiliki kekurangan, manusia kan juga memiliki kelebihan. Nah, kelebihan ini jika dikembangkan dengan baik, dapat meningkatkan kualitas dirimu. Temukan passion yang kalian miliki. Passion bisa menjadi pintu peluang untuk meningkatkan kualitas diri kita. Nah guys, dengan begitu, bukan tidak mungkin satu jalan menuju kesuksesan sudah terbuka. Hal ini sebagai upaya meminimalisir ketakutan akan kegagalan dalam berkarir. Karena dengan memiliki kualitas diri yang tinggi, maka kepercayaan diri kita dalam berkarir pun semakin meningkat. Nah, itu tadi guys beberapa hal yang bisa dilakukan jika kita mengalami ketakutan dalam berkarir. Camkan dalam diri, jangan takut gagal kalau belum mencoba. Gitu ya guys. Sekian video dari aku, semoga bermanfaat. See you!